Oke. Good morning, student. Good morning, sir. Morning, sir. Gimana kabarnya? Baik, Baik, sir. Iya, tetap semangat ya. Oke, sir. Iya, oke. Semuanya terlihat tetap semangat, berseri-seri ya. Berarti sudah siap untuk belajar. Oke, before we start our lesson today, we invite Kayla to pray for us. Silakan Kayla. Okay, let us pray. Dear Father in heaven, thank you for this wonderful and blessed day that you have given us. Now we want to start our science lesson. Please bless all of us so that we can be healthy, and please bless all of us so that we can be good boys and good girls, and we can pay attention and listen to what certain is teaching. And please bless Certain's family so that they could be healthy, and please protect us from any kind of danger, including the coronavirus. And please protect us using your holy angels. Thank you, Lord. In Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Oke, thank you Kayla. Ya, kita absen dulu ya. Ini terlihat masih 22. Kita absen dulu. Silakan dinyalakan nanti mic-nya ya. Jangan diam-diam aja. Endro. Sama Hadir, kamera sir. juga. Sama kamera juga dinyalakan ya, Endro. Oke, sir. Siap. Iya, kalau ada masalah di kameranya dikasih tahu ya. Anin. Yes, maaf sir ya. Ya, kameranya juga belum nih Anin. Iya sabar sir, aku ini dulu sebentar. Ya. Ambil peralatan dulu sir. Excel, tadi saya lihat ada Excel juga. Excel, Oh, desa. ya. Oke. Rich, Hadir sir. ya. Brieta, Hadir sir. oke. Karisa, Hadir sir. ya. Oke. Kayla, Hadir, sir. Fabrizio, Hadir, sir. oke. Gladys. Hadir sir. Kita nyanyi dulu biar tambah semangat, biar nanti belajarnya lebih dapat gitu loh ya. Kita bernyanyi dulu. Tunggu screen dulu ya. Silakan kamu nyalakan mic-nya karena kita semua akan menyanyi ya. Apakah sudah kelihatan screen-nya? Sudah, sir. Oke, silakan di-unmute ya. Silakan di-unmute mikrofonnya. Kita semua akan nyanyi sama-sama. Udah? Ini masih di mute semua nih. Coba di-unmute. Sir, dulu daripada kita semua yang unmute, sir boleh pilih salah satu dari kita aja, sir. Boleh? Kita semuanya aja nyanyi biar semangat semua ya. Jangan ada yang diam di situ. Oke? Ya. Silakan di-unmute mikrofonnya. Kita bernyanyi. Ya, oke. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Gula Ayo maju, Nah, itu harus semangat ya. Saya Indonesia, saya Pancasila, gitu ya. Iya, berarti karena terlihat tadi hampir semuanya menyanyi, ya berarti kamu sudah semangat, sudah siap untuk belajar. Oke. Lalu siapa yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Pelajaran sebelumnya tentang apa? Mengenai habitat. Habitat. Ada lagi tuh. Adaptasi. Adaptasi ya, adaptasi dan hewan. habitat. Nah, jadi bagaimana makhluk hidup itu caranya untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekitar
Misalnya bukan cuma hewan dan tumbuhan ya, manusia juga beradaptasi. Seperti yang saya katakan itu, kalau dia berada di puncak dingin, nah dia akan pakai jaket ya, pakai jaket supaya tidak merasa dingin. Jadi masing-masing makhluk hidup itu memiliki cara-cara tersendiri, cara-cara yang berbeda bagaimana dia untuk menyesuaikan dirinya di habitatnya atau di tempat tinggalnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu ciri-ciri khusus makhluk hidup. Nah, jadi ketika makhluk hidup itu hidup di suatu habitat, dia akan mempunyai cara bagaimana supaya bisa bertahan di habitatnya. Karena tidak mungkin seperti misalnya beruang, kok dia bisa tahan sih di kutub begitu dingin. Nah, jadi masing-masing hewan maupun tumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus bagaimana caranya dia supaya bisa bertahan hidup. Nah, jadi nanti setelah anak-anak belajar hari ini, nanti anak-anak akan bisa, tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kamu melihat gambar, saya akan tampilkan beberapa gambar nanti, lalu kamu lihat, kamu amati dulu gambar itu, kamu analisis apa ciri-ciri khusus yang ada di dalam gambar itu. Nanti anak-anak bisa lihat sendiri. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Lalu yang kedua adalah nanti setelah anak-anak melihat gambar yang ditampilkan, lalu saya akan bimbing. Nanti kamu dapat melihat juga, menganalisis bagaimana caranya makhluk hidup ini untuk menyesuaikan diri. Apa hubungannya antara ciri-ciri khusus itu dengan cara menyesuaikan diri. Nah, nanti anak-anak akan tahu apa itu. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga adalah nanti setelah anak-anak mengamati ditambah dengan sedikit penjelasan dari Sir, nanti anak-anak akan dapat membuat laporan singkat, 1 paragraf atau 5 kalimat tentang cara makhluk hidup ini menyesuaikan diri di lingkungannya. Nah, nanti kita akan lihat makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita akan coba kaji yang ada di lingkungan sekitar, jangan yang jauh-jauh dulu. Untuk untuk anak-anak amati nanti, oke? Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita akan langsung melihat. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah mengamati atau melihat-lihat hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar kita? Oke, Fani pernah mengamati apa? Saya pernah mengamati bukan tumbuhan, namanya itu hewan yang waktu itu dia masih bayi. Lalu saya akan seminggu kemudian saya ketemu dengan hewan tersebut lagi. Saya melihat bahwa dia sudah memiliki banyak perubahan dari minggu yang lalu saya pertama kali jumpai. Iya, hewan apa itu? Saya ketemu kucing, Sir. Kucing. Oh, jadi pertama kamu ketemu, lalu beberapa saat kemudian ketemu lagi dengan kucing yang sama gitu ya? Iya. Nah, waktu Fani mengamati atau melihat kucing ini, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri khususnya dari kucing tersebut? Sir, boleh lebih jelaskan lebih detail lagi, saya soalnya masih kurang mengerti, Sir. Ya, misalnya apa yang Fani lihat dari kucing itu, apakah misalnya bentuk kepalanya atau kakinya saya atau melihat bulunya? dari bulunya. Saya dulu kan waktu pertama kali saya berjumpa, dia masih belum memiliki banyak bulu ya, Sir. Masih badannya masih warna merah gitulah, Sir. Habis itu saya pas kedua kali ketemu, saya melihat bahwa kucing tersebut sudah memiliki banyak bulu, Sir. Nah, oke, itu salah satunya. Lalu Endro, saya lihat Raisen ini pernah mengamati apa, hewan atau tumbuhan ini? Saya pernah mengamati tumbuhan, Sar. Tumbuhan apa itu? Saya pernah mengamati tumbuhan wortel, Sar. Dari Wortel. Ya, wortel. Iya. Jadi Iya. Apa ciri-ciri dari wortel ini? Misalnya apa? ciri-cirinya waktu baru ditanam, Sar, dia masih kecil dan juga tidak ada daun-daunnya di atasnya, tetapi setelah beberapa minggu dia akan ada daun-daunnya di atasnya dan lebih besar.
Iya, oke. Jadi ada kucing, tadi ada wortel. Ini ada lagi nih si Fabrizio. Fabrizio pernah mengamati apa nih? Pertemuan pohon pisang, Sir. Pohon pisang. Oke, pohon pisang. Apa yang Fabrizio lihat di situ ciri-cirinya? Pohon pisangnya pas saya lihat pertama kali itu agak ada pisangnya, Sir. Pas Iya. sekitar 2 minggu kemudian saya kan keluar, Sir, terus saya lihat pisangnya udah tumbuh pisangnya sedikit, Sir. Oke, berarti Fabrizio mengamati pertumbuhannya, tadinya nggak ada buahnya, sekarang jadi ada gitu ya. Iya, Sir. Nah, ini masih banyak nih yang ngerasain nih. Coba si Matthew apa? Mengamati apa? Si Matthew. Halo Matthew. Nah, ini kehilangan sinyal nih. Oke, kita tukar ke Miralda. Miralda, silakan. Mengamati apa? Jadi saya mengamati hewan, Sir. Jadi anak hewan, maksudnya anak anjing. Ya. Mengamati dia secara pertumbuhan kan belum lahir kan, dia kan kayak belum bisa mandi gitu kan, Sir. Jadi dia tunggu sampai beberapa bulan atau beberapa minggu itu baru bisa mandi. Iya ya, berarti ini Miralda mengamati pada saat baru lahir gitu ya, baru lahir anak anjingnya. Oke, yang terakhir satu orang lagi nih, Kayla. Kayla mengamati apa? Saya pernah mengawati hewan peliharaan saya, Sir. Apa itu? Anjing saya dari masih baru lahir sampai sekarang udah gede banget, Sir. Ya, Dari masih kecil belum boleh mandi, terus kayak makannya masih kayak bubur gitu-gitu kan, udah gedenya jadi lebih lincah, terus lebih tua, lebih besar badannya, Sir. oke, sudah banyak ya, itu perwakilan aja. Jadi sekarang kita akan mengamati lihat ya, dari gambar-gambar ini kita akan mengamati hewan apa ini ya. Kita akan tunjukkan dulu. Nah, mungkin kita semua sudah kenal ini apa ini namanya ini? Apa namanya ini? Apa? Ayo. Unta ya, unta ini hidup di mana? Di desert atau padang Padang gurun? atau padang pasir atau padang gurun. Dia tidak ada di hutan ya. Nanti jangan dicari-cari di hutan. Tiba-tiba kamu cari di hutan, nggak ada. Dia adanya di padang gurun. Nah, coba kita lihat yang ciri-ciri yang pertama dari unta ini, ciri khususnya coba dilihat sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas, siapa yang bisa menebak itu apa itu? Ciri khususnya itu. Mata? Mata. Aku Oke, kan ada yang lebih Bulu matanya panjang. Bulu matanya bulu mata yang panjang. panjang. Nah, itu ada yang jawab tadi. Siapa itu? Terima kasih, pintar itu. Berarti dia sudah sering membaca-baca ya. Bulu matanya yang panjang. Kalau kita pikir-pikir, buat apa sih bulu mata yang panjang itu? Agar kelihatan lentik, kelihatan cantik. Agar gitu. pasirnya. Agar Pasir masuk mata. Coba, Kayla dulu, Kayla. Agar pasirnya jika ada angin tidak masuk ke dalam mata. Biar Nah, bisa itu dia. Karena kan tadi unta itu tinggal di padang gurun, padang pasir. Jadi kalau misalnya ada badai pasir, supaya matanya tidak kelilipan, nah kita kadang kelilipan nih. Naik motor aja kita nggak pakai helm, pakai kaca, ya kelilipan. Supaya dia tidak kelilipan, jadi bulu matanya katanya panjang. Itu salah satu ciri khusus dari unta untuk menghindari kemasukan pasir. Kalau kamu lihat yang di bawahnya, yang di bawah gambar mata itu kira-kira apa itu ciri khususnya itu? Siapa yang bisa hidungnya menebak itu? berlipat. Hidungnya berlipat, ada yang lebih pas coba. Hidungnya berlipat, kurang pas. Memiliki telinga yang lumayan panjang atau pendek? Masih belum pas. Coba, ini si Matthew Resen ini dari tadi ini hilang sinyal kayaknya. Ya, coba siapa ini satu lagi nih Resen. Si Markley, kira-kira apa itu? Hidungnya tertutup. Nah, itu dia. Hidungnya bisa menutup sendiri. Coba kamu tanpa pakai tangan bisa nggak menutup lubang hidung sendiri? Hah? Tanpa pakai tangan bisa nggak? Tidak Coba bisa. tutup. Setengah ser, Nggak setengahnya bisa. ser. Iya, tapi ada juga orang yang bisa menutup lubang hidungnya tanpa pakai tangan.
bisa nutup sendiri. Jadi unta itu memiliki ciri khusus bisa menutup lubang hidungnya sendiri. Kenapa ya? Buat apa itu? Apa gunanya? Untuk agar tidak kemasukan pasir hidungnya. Nah, sama seperti matanya tadi, hidungnya juga begitu. Kalau terjadi badai pasir, dia tidak kemasukan pasir ke dalam lubang hidungnya. Nah, oke, lalu kita lihat yang sebelah kanan atas. Yang sebelah kanan atas itu kira-kira apanya itu yang menonjol di atas itu loh yang Punuk. Punuk bukan. punuk. Betul, punuk. Punuk itu buat apa ya? Buat apa itu di bawah itu? Agar untuk yang mengendarai unta tersebut, jadi manusia itu bisa Biar gak jatuh, Bisa berpegangan. Oke, Ya, Fabrizio. Tahu, sir. Coba Justin. Menyimpan air, sir. Nah, coba Fabrizio apa? Sama kayak Justin, Sir. Ada pendapat yang lain? Buat apa itu? Coba, siapa yang beda jawabannya? Buat apa itu punuk? Kalau setahu saya sih Agar banyak orang saya dapat duduk. Agar banyak orang dapat duduk. pasti Oke. barang ditaruh di belakang atau dekat punuknya. Oke, thank you. Ya, semuanya jawabannya benar. Jadi itu bisa juga buat berpegangan ya, bisa buat untuk itunya. Tempat mengikat tempat duduknya bisa. Tapi punuk itu adalah sebagai cadangan makanan. Itu lemak itu. Jadi unta itu kan biasanya berjalan di padang gurun itu berhari-hari tanpa makan rumput, tanpa minum. Jadi supaya dia bisa bertahan, nanti punuk ini itulah cadangan makanannya. Jadi punuknya itu lama-kelamaan kalau dia nggak makan akan berkurang itu. Nah, jadi ketika dia di padang gurun, itulah yang menjadi cadangan makanannya, ya supaya dia tetap bisa berjalan di padang gurun berhari-hari. Kalau kita berhari-hari berjalan terus kan nggak bisa. Nah, dia bisa karena dia mempunyai cadangan makanan yang disebut dengan punuk. Nah, lalu yang keempat, yang sebelah kanan bawah. Ini siapa yang mau menebak ini? Apa ini? Ciri khususnya nih. Ya, Gladys. Kakinya yang berbentuk V. Kakinya berbentuk V. Oke, ada pendapat yang lain? Kakinya yang hanya memiliki 2 jari. Hanya memiliki 2 jari. Coba Fabrizio. Kaki unta itu gede, Sir. Kayak Kakinya gede. Oke, hampir mendekati. Coba sih. Kakinya Justin. Saya tahu, sir. Kakinya keras, sir. Kakinya keras. Miralda tadi bilang apa? ya Kakinya 2. saya bilang kakinya keras. Oh, kakinya keras. Markley. Tapak kakinya lebar. Iya, jadi hampir sama ya jawabannya Markley dengan Fabrizio itu. Jadi di telapak kakinya itu ada bantalan sedikit lebih besar dan lebih lebar. Itu supaya untanya itu tidak terperosok kalau dia menginjak pasir, karena pasir yang di padang gurun itu kalau kita injak dia, kaki kita akan masuk ke dalam. Jadi supaya tidak terperosok masuk ke dalam, maka kakinya itu memiliki bantalan. Itulah yang membuat unta itu walaupun dia membawa beban yang berat, kakinya tidak terperosok, tidak masuk ke dalam pasir itu. Nah, jadi dari gambar yang kamu lihat ini, yang kamu amati ini, ada 4 tadi ciri khusus dari unta. Nah, setelah kamu tahu apa ciri khusus dari unta ini, kamu buat laporannya, kesimpulannya, buat dalam bentuk 1 paragraf misalnya. Tadi kan ini yang pertama, alis mata yang panjang untuk menghindari kemasukan pasir ya. Lalu lubang hidung yang bisa menutup sendiri untuk apa tadi? Untuk menghindari Menghindari kemasukan pasir juga. Lalu memiliki punuk ini untuk apa ini? Untuk Untuk makanan. Untuk menyimpan Nah, sama yang keempat. Untuk apa ini Air. tadinya? Agar itu tidak terkena tidak terhisap ya. Oke. Jadi coba dari yang keempat ciri khusus unta itu, coba si Gladys bikin laporannya dalam bentuk 1 paragraf sekitar 5 atau 3 kalimat dari yang keempat ciri khusus ini. Coba dengan kata-katamu aja, coba. Oke. Unta adalah hewan yang unik. Unta memiliki
bulu mata yang panjang agar menghindari kemasukan pasir di matanya. Sama seperti bulu matanya, unta juga memiliki hidung yang dapat menutup agar terhindar pasir masuk di hidungnya. Lalu memiliki seperti bentolan di pundaknya itu agar dapat menyetor makanan-makanan agar dapat bertahan hidup karena unta jarang melewati rumput-rumput dan air. Lalu unta juga memiliki kaki yang memiliki 2 jari dan keras agar tidak terhisap di pasir. Ya, thank you Gladys. Ya, itu jadi sudah benar ya. Tapi Sir akan susun kalimatnya menjadi seperti ini ya. Sir akan susun kalimatnya. Nah, jadi kita laporkan tentang unta tadi. Unta memiliki ciri khusus bulu mata yang panjang dan lubang hidung yang dapat menutup. Nah, digabung ya. Untuk melindunginya dari kemasukan pasir. Lalu tadi memiliki punuk sebagai cadangan makanan serta mempunyai bantalan di kaki supaya tidak terperosok di padang pasir. Nah, jadi kamu nanti sudah bisa ya kalau membuat laporannya dalam bentuk 1 paragraf ya. Ini Sir kasih contoh tentang unta. Sekarang kita masuk makhluk hidup yang kedua. Coba ditebak ya. Siap-siap menebak makhluk hidup yang kedua. Ini apa ini? Kaktus. 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 Ya, betul sekali kaktus ya. Dari durinya ketahuan dia kaktus. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah kiri atas yang gemuk-gemuk gitu loh, itu yang bulat gemuk. Itu kira-kira apa ciri khususnya situ ya? Siapa yang bisa menebak? Apa, Sar? Tadi pertanyaannya? Ini yang sebelah kiri atas ini yang gambar yang gemuk ini kira-kira apa ciri khusus itu? Ini ada resensi Matthew dari tadi Itu adalah kaktus. Ya, kaktus. Coba ada yang bisa menebak ini kenapa gambarnya gemuk-gemuk sebelah kiri atas ini? Karena ada air di dalamnya, Sir. Karena ada air di dalamnya. Oke, Gladys. Ada yang mau menebak berbeda? Sama atau sama? Sabar, Sar. Coba Anin, kenapa itu gambarnya gemuk? Ada di berkelompok. Ada berkelompok ya, berkelompok mereka ya, ada beberapa. Coba si Vensa kira-kira apa itu? Kenapa gambarnya seperti itu gemuk? Sar, Ya, karena itu menyimpan banyak air. iya. Jadi yang paling pasnya adalah di dalam batangnya itu, di dalam batang kaktus itu menyimpan banyak air. Buat apa sih dia menyimpan banyak air? Ada yang tahu kenapa? Karena dia tinggal di Karena biasanya ada di pasir, terus tumbuh di tempat kering. kan jarang ada air. Karena dia tumbuh di tempat kering, karena susah. Dia mempunyai akar dan dia mengambil air dari akarnya sampai terus disimpan di batangnya itu, Sar. Iya, terima kasih. Semuanya sudah benar. Karena memang dia tadi tumbuhnya di tempat yang tandus ya, seperti padang pasir. Jadi dia membutuhkan banyak air. Di padang pasir itu juga jarang hujan. Jadi dia harus menyimpan supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, itu ciri khususnya yang pertama. Lalu kita lihat ciri khusus yang kedua yang sebelah kanan atas. Ini kenapa kelihatan nih? Coba Miralda. Jadi itu duri. Nah, duri itu berfungsi untuk melindungi dia dari hewan-hewan buas yang mau mengambil air yang berada di batangnya itu, Sar. Iya, betul. Coba Fabrizio ada perbedaannya dengan jawabannya Miralda? Ada, Sar. Ya, coba. Jadi duri di kaktus itu untuk mengurangi penguapan. Ya, ada lagi yang berbeda, Gladys? Ini masih resen nih, satu lagi nih. Siap. Atau sama jawabannya dengan mereka berdua? Kaktus memiliki duri yang panjang agar ketika serangga atau hewan atau predator datang untuk memakan kaktusnya, kaktus dapat melindungi diri. Iya, terima kasih. Ini ketiga jawabannya benar. Jadi kaktus itu
Yang duri itu adalah daunnya. Daunnya berbentuk duri. Daunnya berbentuk duri seperti itu. Jadi nanti daunnya itu menggulung kecil akhirnya seperti membentuk seperti duri. Itu adalah gunanya karena kalau daunnya lebar nanti kan dia akan boros di air. Kalau dia terkena sinar matahari, boros di air. Jadi untuk mengurangi penguapan air itu, maka daunnya itu menggulung dan berbentuk seperti duri. Itu salah satu gunanya. Lalu yang kedua, kegunaan durinya itu adalah supaya dia terlindungi dari hewan-hewan perusak. Misalnya ada yang mau merusak kaktusnya untuk mengambil airnya. Jadi kan kalau dia kena duri kan udah luka duluan, sehingga tidak jadi dia rusak kaktusnya. Jadi duri itu juga untuk melindungi dirinya dari hewan-hewan perusak. Lalu gambar yang ketiga, gambar yang di bawah nih. Coba siapa yang mau menebak ini? Itu ada akarnya yang untuk mengambil air dari tanah. Iya, pinter, benar sekali. Akarnya yang panjang supaya dapat mencari air lebih banyak. Karena dia membutuhkan banyak air. Di padang gurun itu tandus, airnya susah, hujan jarang, mau dapat minum dari mana? Jadi akarnya harus panjang untuk mencari air. Oke, coba dari 3 ciri khusus ini kita buat laporannya dulu Endro. Coba Endro dari ketiga ciri khusus ini apa kira-kira laporan? Kamera saya sudah kelihatan, Sar? Sudah. Soalnya. Kamu yang belum kelihatan. Lah. Udah, Sar? Oke. Ya, udah. Coba. Nah, bikin. jadi laporan tentang kaktus ini adalah kaktus itu yang bulat-bulat, yang gendut, berisi air-air untuk menyimpan agar kaktus tersebut dapat hidup di padang gurun yang jarang ada airnya. Dan juga duri-duri yang terdapat dalam kaktus sebenarnya adalah daun yang menggumpal agar menjadi seperti duri. Juga dapat melindungi dirinya. Dan juga pada gambar ketiga, kaktus memiliki banyak sekali akar, dan akar-akar itu digunakan untuk mengambil air dari bawah tanah agar kaktus-kaktus tersebut dapat memiliki air. Karena di padang gurun tidak terdapat air dan jarang ada hujan. Iya, thank you Endro, sudah benar ya. Jadi kalau kita buat laporannya itu, batang kaktus dapat menyimpan banyak air sebagai cadangan jika kekurangan air. Selain itu daunnya berbentuk duri untuk mengurangi penguapan air dan melindungi dirinya dari hewan perusak. Lalu yang ketiga tadi, kaktus juga memiliki akar yang panjang untuk mencari air. Oke, sebelum kita masuk ke tugas ke LKPD, coba Sir mau tunjukkan satu hewan lagi ya, satu makhluk hidup lagi. Coba apa ini ya? Ini makhluk hidup apa ini? Kelelawar, Sir. Kelelawar. Coba kamu lihat gambar sebelah kiri atas. Apa ciri khusus di situ dari kelelawar? Dia tidurnya Fabrizio. Coba Fabrizio ini rasain dulu nih. Yang kiri atas itu kelelawar itu hewannya nokturnal, Sir. Tidur di siang hari. Hewan nokturnal tidur di siang hari. Ada lagi pendapat yang lain dari gambar itu dia Matthew nih, Tyson nih. Kelelawar tidur terbalik, memakai sonar untuk mendeteksi sekelilingnya dan memiliki cukup tajam di sayapnya. Oke, coba Miralda, apakah berbeda jawabannya? Sepertinya sama, Sir, sama. Nah, sama. Ada yang berbeda jawabannya dengan yang tadi dari teman-temanmu? Anin, coba Anin. Aku ya, menurut aku ya, Ya. telinga kelelawar mampu mendengar bunyi ultrasonik. Nah, yang sebelah kiri atas dulu. Ada lagi? Yang sebelah kiri atas ini? Saya, Sir, apa Ani, boleh coba menjawab? Fani. Biasanya kelelawar itu tidur di pohon yang biasanya berbuah ya, Sir, untuk dia konsumsi. Karena kan dia makannya buah, jadi dia biasanya beristirahat tidur di siang hari di pohon yang biasa berbuah, Sir. Nah, terima kasih. Semuanya sudah benar. Jadi ini ciri khususnya adalah
tidur tergantung terbalik. Jadi dia tidurnya udah tergantung terbalik lagi. Beda ya, kalau burung itu tidur dia kan nggak terbalik, dia berdiri. Tapi kalau kelelawar itu dia tidurnya tergantung terbalik lagi, kepalanya ke bawah. Ini kira-kira ada yang tahu buat apa itu, kenapa dia seperti itu tidurnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira, tahu pendapatmu kenapa kira-kira dia seperti itu? Kenapa nggak kayak burung hantu aja dia berdiri gitu? Sar, aku coba cek dulu di buku. Coba Ani. Boleh lihat di buku ya, Sir? Oh, saya tahu, Sir, jawabannya, Sir. Coba Fani, langsung. Setahu saya, supaya nanti setelah sudah menjelang malam, dia dapat mudah untuk terbang, Sir. Jadi Betul, dia itu tidur dia. Memudahkan kelelawarnya untuk terbang. Jadi dia tinggal lepas kakinya langsung terbang gitu loh. Jadi tidak seperti burung harus dikepakkan dulu sayapnya biar naik. Kalau dia langsung lepas, langsung terbang. Jadi itu memudahkan dia untuk terbang. Tapi kan Lalu gambar yang kedua. Sar, sabar. Tapi kan Ya, Ani. tapi kenapa? Tapi kalau misalnya kayak gitu kan kelawar kan bisa duduk kayak gitu. Kenapa kelawar kan walaupun kayak tidur di di atas batangnya nggak kayak kebalik, itu kan bisa lumayan cepet juga, Sir. Kan kalau misalnya kita kayak bangun, habis itu kelawarnya bangun, harus langsung lompat aja, harus terbang aja kayak gitu. Kenapa harus terbalik juga? Kan ini tinggal lepas doang kakinya. Iya, Kalau karena dia lebih gampang di lepas tanah, kaki langsung jatuh harus gitu. sayapnya harus diterbangin dulu, terus Iya. lompat. Kalau yang berdiri kan sayapnya dikepakin dulu supaya bisa naik. Kalau ini kan langsung lepas kakinya langsung turun jatuh kan gitu. Jadi itu serius. Lalu yang sebelah kanan atas nih, yang ada gambar seperti sound itu. Saya boleh nggak aku Betul. menjelaskan yang gambar kanan atas? Ya, Aku Sar. Matthew dulu Matthew. Sir, Ya. Silakan Matthew. aku atau Ainin? Matthew, Matthew dulu, silakan. Matthew. Gambar di kanan atas tersebut adalah contoh dari sonar. Sonar adalah teknik untuk mendeteksi benda dan mengeluarkan suara. Ketika suara mengenai benda, suara tersebut akan dipantulkan kembali ke kelelawar yang kemudian akan menerimanya dan mengidentifikasi benda tersebut berdasarkan suara. Ya, thank you, betul. Coba Anin, ada mau ditambahkan dari situ? Apa ya? Oh, bunyinya itu telinga kelawar mampu mendengar bunyi ultrasonik yang sangat tinggi frekuensinya dan tidak dapat didengar telinga manusia. Ya, jadi terima kasih, benar. Jadi hampir sama jawabannya dengan Matthew. Kelelawar itu bisa mengeluarkan bunyi yang sangat tinggi, yang sangat kentang. Saking kentangnya kita nggak bisa dengar. Nah, itu namanya bunyi ultrasonik. Itu digunakan untuk supaya dia tahu mangsanya itu ada di mana. Sama seperti itu, serangga ada di depannya, misalnya jarak serangganya itu ada 5 meter. Dari mana dia tahu? Karena penglihatan mata dari kelelawar itu tidak bagus penglihatannya. Kurang tajam, tidak seperti burung hantu ya. Kalau dia enggak, dia kabur. Jadi makanya bunyi itulah yang digunakan supaya dia tahu bahwa serangga yang di depannya itu ada sekitar 5 meter, posisinya di sebelah kanan misalnya. Dia tahu. Waktu di dalam gua juga dia seperti itu. Supaya dia tahu guanya ada di mana atapnya, ya dia pakai bunyi ultrasonik yang tadi. Lalu yang ketiga, ciri khususnya yang di bagian bawah. Ini siapa yang mau menebak apa ini? Sabar. Oh, itu cakarnya kelelawar gak sih untuk mengambil buah, memakan buah? Betul, cakarnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Markley. Itu digunakan untuk tetap ada di atapnya gitu. Oke, ada pendapat yang lain sebelum kita jawab sama-sama? Miralda, coba. Kayaknya pendapat saya itu untuk ini mangsanya itu, Sir. Nah, jadi itu adalah ibu jari yang merupakan cakar dari kelelawar. Itu digunakan untuk
ketika dia memanjat di pohon atau di gua ya, sebelum dia tidur menggantung kan dia bergeser dulu. Nah, dia menggunakan itu. Pakai ibu jari yang seperti cakar itu. Jadi beda ya, kalau dia waktu menggantung kan pakai kaki, tapi kalau dia waktu memanjat ya pakai ini. Karena tidak mungkin dia memanjat kakinya ke atas kan. Jadi dia pakai cakarnya itu memanjat, baru dia menggelantung, nanti tidur terbalik. Oke. Kalau kita buat laporannya, jadi sama seperti yang tadi, saya akan buat laporannya di sini. Kelelawar tidur tergantung dalam posisi terbalik untuk memudahkannya saat mau terbang. Juga memiliki kemampuan ekolokasi dalam mencari mangsanya. Ekolokasi tadi itu mengeluarkan bunyi ultrasonik ya. Lalu pada sayapnya terdapat ibu jari yang membantunya memanjat di pohon atau di dalam gua. Oke. Jadi dari 3 contoh tadi kita akan mengerjakan tugas. Nah, mudah-mudahan semuanya tadi sudah bisa. Oke. Saya sudah kirimkan ya, saya sudah kirimkan tugas LKPD-nya ini di Classroom, tapi saya kasih tahu petunjuk dulu. Jadi sebelum kamu menjawab pertanyaan yang ada di bawah gambar itu, kamu perhatikan dulu gambar-gambarnya. Kan gambarnya itu ada seperti ini ya. Ini adalah gambar yang pertama ya. Kamu jangan kasih tahu dulu jawabannya nih. Kamu nanti tulis di LKPD-nya ya, di lembar tugasnya. Nah, ini gambar ini nama hewannya apa? Lalu itu untuk soal nomor 1 ada 2 gambar ya. Ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Setelah kamu perhatikan kedua gambar ini, lalu kamu jawab pertanyaan yang ada di bawah. Nah, ini dia. Apa kira-kira nama makhluk hidup yang tadi? Itu yang pertama. Jangan dijawab di sini, di LKPD-nya ya, yang ada di Classroom. Dijawab, Sir. Nanti di LKPD-nya dijawab, bukan di sini. Lalu setelah kamu tulis namanya, lalu pertanyaan yang kedua adalah ciri khusus yang dimilikinya apa? Sesuai dengan gambar itu tadi ya, seperti kita menjawab contoh tadi. Apa ciri khususnya? Kamu tulis minimal 2 tuh, ada 2 tuh untuk gambar 1, ada 2 untuk gambar 2. Kalau kamu mau tulis 3 atau 4 boleh, tapi minimal 2 untuk satu gambar. Lalu setelah kamu tulis itu ciri khususnya itu, lalu yang ketiga kamu buat laporan seperti yang tadi ya, buat laporannya minimal 3 kalimat. Apa gunanya tadi? Seperti misalnya unta, bulu mata yang panjang apa gunanya? Hubungannya dengan menyesuaikan diri kan, untuk menghindari supaya tidak kemasukan pasir. Nah, kamu buat itu dalam bentuk laporan seperti yang tadi, sekitar 3 sampai 5 kalimat. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau bertanya tentang lembar tugasnya boleh ditanya ya, sambil yang lain boleh mengerjakan dulu. Ya, Justin. Boleh tulis di Word nggak, Sir? Boleh. Silakan di Word boleh, di Google Slide boleh, di Google Sheet, di mana aja boleh. Di buku notebook juga boleh, nanti dipoto. Sir, Ya. tadi gambar yang nomor 2 itu teratai kan, Sir? Jangan dikasih tahu di sini. Kamu lihat. Oh iya, Kamu lihat di Classroom ya, gambarnya. Iya, gambarnya ada di Classroom. Tapi kalau mau kamu lihat di sini juga nggak apa-apa, saya tunjukin lagi gambarnya. Tapi kan dikasih tahu namanya dong. Jangan sebut nama. Ya. Ya, Justin mau nanya apa tadi? Saya udah ngomong nanya lagi, Sir. Oke, si Excel nih masih raise hand mau nanya? Saya tulisnya dari kertas nggak, Sir? Boleh, silakan. Oke, Miralda. Mau nanya apa nih? Ini Sir, saya kan nanti kan kalau misalnya mau lihat di Google Classroom, nanti saya gerakin HP-nya itu susah, Sir. Jadi nanti kalau saya kasih mati kamera, jangan itu gara-gara HP saya nge-lag, susah digerakinnya, Sir. Oke, nggak apa-apa. Jadi kamu bisa, nggak apa-apa kameranya nanti off, tapi biar kamu bisa lihat gambarnya ya, sama LKPD-nya di Classroom. Silakan dikerjakan dulu. Mungkin 5 menit atau 7 menit cukup ya, menjawab itu sama laporannya ya. Lama banget. Lamanya. Ya udah 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Ini bunga apa ini, Sir? Nah, itu yang kamu harus coba perhatikan. Gimana, Sir? Kira-kira bunga apakah itu gerangan?
Terus ini apa ini sir yang batangnya nih? Mungkin dari bentuk itunya yang besar itu loh, apa itu pasti mungkin kamu tahu apa itu ya. Oke. Iya, coba dilihat-lihat dulu, perhatikan. Yang hijau tuh yang pink, sir. Loh itu yang hijau itu, yang pink itu bunganya yang hijau itu satu. Lalu yang sebelah kanan bawah itu batangnya itu satu pohon, satu bunga. Jadi dalam satu slice ini ya Sir, ini taruh ini di satu mana, slice Sir? besar. Willy, apa aku boleh itu lanjutin pertanyaanku? Iya, lanjutkan aja. Oke, itu satu slice itu tuh sama dengan satu tanaman dong, Sir, meskipun agak berbeda bentuknya itu sama dengan satu tanaman. Betul, itu satu tanaman itu. Iya, satu bunga itu sama ya. Gambar yang di kiri atas dan di kanan bawah itu satu. Iya. Ya, Willy tadi mau nanya apa? Kirimnya di mana? Oh, ada di classroom di Science. Coba kamu lihat LKPD. Oke. LKPD Cirrus Makhluk Hidup. Ya, Gladys? Sir, Ya. itu kan ini tuh yang kita kan itu batang kan, Sir, di kanan bawah. Betul. Jadi ini batangnya itu berhubungannya, kita tulisnya itu tentang bunganya atau daunnya, Sir? Nah, tentang daunnya yang sangat besar itu loh, yang lebar itu. Oh, jadi bukan tentang bunganya, Sir? Bunganya juga boleh. Kalau kamu misalnya mau ciri khususnya bunganya itu bisa juga, tapi apa ininya loh, hubungannya dengan Sir, jadi menyesuaikan diri. Batangnya itu jadi daunnya, Sir, bukan bunga. Iya, betul. Yang sebelah bawah itu batangnya, sebelah kiri atas bunganya sama daunnya, benar. Ya, Pak Brizio. Kita tulis soalnya nggak, Sir? Enggak, langsung dijawab ya. Kaila, silakan. Itu sir yang tuliskan nama kedua makhluk hidup di atas itu yang maksudnya yang kayak hewan yang apa tuh namanya? Sir? Nah, ini kan ada dua gambar ini. Ini gambar satu, apa namanya ini? Ini gambar dua, apa namanya ini? Gitu. Oh, gambar satu itu maksudnya slide satu. Sir. Betul, slide satu ini gambar satu, slide selanjutnya ini gambar dua gitu ya. Gambar dua dua-duanya sir, nama dua tanamannya. Itu satu tanaman itu. Oh, Ya, satu tanaman itu, satu batangnya, satu daunnya sama bunganya. Iya, Miralda? Ini saya mau tanya, maaf mungkin saya sudah jelaskan sebelumnya. Ini yang nomor 2 ini maksudnya apa, Sir? Ciri khusus makhluk hidup ada gambar di atas antara lain. Iya. Nah, kalau kamu lihat tadi gambar yang ini, misalnya Miralda. Nah, ini kan ada ciri khususnya ini. Ini ciri khususnya ini apa ini namanya ini? Apa ini namanya ini? Autotomi. Jangan kasih tahu di sini. Ini apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Ini apanya ini? Nah, itu ciri khususnya. Ini apanya ini? Kenapa seperti ini? Seperti ada ininya gitu loh. Itu ciri khususnya. Lalu ini juga kenapa bisa keluar ini panjang ini? Apa ini? Nah, gitu. Serten, Ya. boleh Sir ke slide pertanyaannya nggak, Sir? Tadi Slide apa? pertanyaannya nomor 1 nama hewan dan nama tumbuhannya. Oke. Lalu slide pertanyaan yang kedua itu ciri khususnya sesuai dengan gambar itu. Ya. Sir, itu gambar kedua itu apa, Sir? Nah, coba lihat lagi, perhatikan. Daunnya, bukan bunganya, Boleh lihat daunnya. di bukumu juga. Apakah ada di bukumu? Sir, stick itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Sorry. Jangan dikasih tahu maksudnya, Anin ya, jangan dikasih tahu. Benar. Pertanyaan yang ketiga bentuk laporannya, Hendro ya. Ya, bentuk laporan seperti yang tadi dibuat si Gladys, dibuat si Fabrizio tadi kan ada ya laporannya seperti ini. Dia kita buat dalam bentuk laporan. Ah, begini dia. Jadi 3 atau 5 kalimat. Oke, sudah berapa menit nih? Oke, ada yang selesai? Salah satu nggak ada yang selesai? Waktunya terlalu lama atau terlalu cepat?
terlalu cepat untuk saya sendiri, Sir. Oke, jadi kamu nanti bisa lanjutkan di rumah karena kita masih ada yang mau kita bahas sedikit lagi. Kamu bisa lanjutkan nanti mengerjakan LKPD-nya di rumah ya. Oke, boleh di ini dulu di stop. Ya. Nah, lalu nanti Sir mau kasih PR juga sama dengan LKPD yang tadi ya, sama caranya. Jadi nanti Sir akan kasih PR di classroom. Lalu yang pertama kamu lihat dulu, analisis dulu gambar itu ya. Nanti Sir akan kasih gambar. Sir kasih gambar ada dua gambar. Nanti kamu perhatikan gambar itu, analisis dulu. Ini gambar apa ini? Nah, setelah itu tuliskan nama gambarnya apa. Misalnya ini adalah rusa, tulis. Atau ini adalah pohon mangga, tulis pohon mangga. Lalu setelah itu kamu lihat ciri khususnya dari gambar itu, apa ciri khususnya. Ini buahnya sepertinya manis atau gimana. Kamu tulis ciri khusus dari makhluk hidup itu. Kamu lihat ciri khususnya, kamu tulis. Lalu apa gunanya? Nah, kalau dia memiliki ciri khusus, misalnya jerapah, lehernya panjang dan tinggi, itu buat apa? Kenapa bebek lehernya tidak panjang gitu loh ya. Jadi kamu lihat itu ciri khususnya itu buat apa. Setelah kamu tahu ciri khususnya, lalu kamu kasih tahu buat apa ciri khususnya itu. Ada nggak gunanya? Atau jangan-jangan nggak ada gunanya lagi, ya kan? Lalu seterusnya kamu buat dalam bentuk laporan seperti yang tadi ya. Kamu buat laporannya. Jadi kamu nanti akan melihat gambar yang Sir kirimkan di evaluasinya, di PR-nya. Ya, silakan. Kamu lihat gambarnya, analisis dulu, lalu tulis nama gambarnya apa ciri khususnya, lalu apa kegunaannya. Kegunaan dari ciri khusus itu buat dalam bentuk laporan. Nah, itu untuk nanti PR-nya ditambah dengan LKPD kalau kamu tidak selesai sekarang. Oke, ada yang mau bertanya tentang ini PR-nya? Silakan sebelum kita tutup. Sir, aku ada pertanyaan. Ini bingung banget, Sir, beneran. Yang mana, tentang LKPD atau PR? Yang ini, apa tuh? Yang LKPD ini aneh banget nih, Sir. Yang teratai ini yang... jangan dikasih tahu namanya. Kenapa? Apa yang mau kamu tanya? Yang itu, yang bunga ini. Ada batanya, aku nggak tahu ini apa. Itu apaan, Sir? Aku aja nggak tahu. Oke, nanti kamu bisa cari dari sumber-sumber lain untuk membantu kamu. Kenapa batangnya seperti itu? Ya bisa ya. Bisa. Daunnya aneh, bukan bunganya. Daunnya aneh seperti apa gitu bisa. Nanti kamu cari sumber lain, boleh lihat di bukunya atau di Google, boleh dicari nanti. Kenapa bisa seperti itu? Jadi cari sesuai dengan gambarnya ya, Anin ya. Oke, makasih, Sir. Oke, bisa dilanjutkan nanti. Tentang PR-nya ada yang mau bertanya? Jelas ya? Sir, ini minimal 5 kalimat, bukan minimal 3, maksimal 5. 5. Jadi kita tambah sedikit jadi 5 kalimat ya. Kenapa 5 kalimat? Karena kan tadi ada 2. Ada 2 gambar yang Sir kasih. Jadi minimal 5 kalimat, oke? Jadi Sir, satu laporan itu berisi dua-duanya. Digabung, dua-duanya jadi digabung. Oh, oke, Sir. Digabung, jadi Oke, itu untuk PR-nya nanti sama LKPD-nya. Yang pertama diupload itu LKPD hari ini harus masuk. PR-nya saya akan kasih waktu 3 atau 4 hari ya. Nanti saya akan buat due-date-nya. Ya, Miralda? Ini Sir, yang nomor 2 itu kan apa, yang itu kan memiliki dan mempunyai. Nah, itu apa yang kedua itu yang mempunyai itu maksudnya apa, Sir? Ya, tadi makhluk hidup itu, hewan itu mempunyai apa di gambar itu? Buat apa itu gitu loh. Terus memiliki itu untuk apa? Sama, memiliki apa? Gambar yang kedua memiliki apa dia? Kan tadi ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kita juga tulis mungkin ya kan, Sir? Iya, boleh. Itu Oke, makasih, Sir. Iya. Oke, nanti kamu lanjutkan di rumah. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Coba siapa yang mau memberikan kesimpulan 2 atau 3 kalimat aja, atau 1 kalimat deh. Apa ya? Aku lihat di buku. Ani, silakan. Aku lihat di buku dulu, Sir. Boleh ya? Kita bisa belajar tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup.
Iya, pinter, bagus, benar. Ada lagi yang mau kasih kesimpulan dari pelajaran kita? Ya, Miralda. Kita dapat mendapatkan bahwa bagaimana cara mereka bertahan hidup dan Iya, betul sekali. Oke, ada lagi satu lagi yang berbeda? Saya Bagaimana cara mereka Ya, silakan. Oh, Gladys saja, Sir. Gladys, silakan. kita bisa belajar tentang bagaimana cara mereka memasukkan diri dengan lingkungan yang mereka berada di dalam. Iya. So, Fani? Sama? Menurut saya sih kesimpulan dari pelajaran yang sudah terangkat per kita itu, saya belajar bahwa kita belajar banyak tentang ciri-ciri mereka, keunikan tentang mereka, dan fungsinya juga apa. Itu saja dari saya. Iya, betul. Jadi kesimpulan kita adalah setiap makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuhan, memiliki ciri khusus masing-masing. Yang mana ciri khusus itu sangat diperlukan supaya dia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi tadi yang 4 orang jawabannya sudah benar ya, terima kasih. Dan untuk memperoleh makanan juga dia mempunyai ciri khusus untuk melindungi diri dan bereproduksi dan sebagainya. Jadi semua hewan, semua tumbuhan masing-masing memiliki ciri khusus. Sama dengan manusia, manusia juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Jadi kalau kamu lihat ada temanmu kelemahannya di sini, yakinlah pasti dia mempunyai kelebihan juga, ya. Oke. Gimana perasaannya? Apakah pelajaran kita hari ini mudah dipahami, mudah didapat, atau lebih gimana? Ada yang gimana perasaannya? Ya, mudah dipahami. Ini gampang, Sir. Masih Lebih menyenangkan atau lebih menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan. lebih menyenangkan? Ya. Apanya yang menyenangkan? Menyenangkannya bisa tahu ciri-ciri Fakta-fakta. Ya, Miralda, apanya yang menyenangkan? Jadi itu yang pertama itu kita kan menyanyi, nah itu menyenangkan sekali, dan kita juga dapat belajar dengan sangat menyenangkan. Maksudnya tuh dengan ya seperti Sir mengajar kami itu dengan sangat baik. Jadi menyenangkan sekali, Sir. Iya, apalagi orang yang suka menyanyi pasti sangat menyenangkan. Oke? Jadi nanti minggu depan kita akan belajar tentang listrik. Kamu bisa baca-baca dulu sebelum kita mulai belajar listrik nanti. Dan jangan lupa soal evaluasinya dikerjakan ya sama LKPD-nya. Oke? Kalau begitu kita akan tutup. Kita akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. We invite Fanny to pray for us. Silakan Fanny. Let us all bow our head as we are going to pray. Dear God, thank you so much for this wonderful day, and now we're already finishing our lesson with 13. Please bless all of us in this meeting, and Lord, we're really thankful for what you give us from our health and also the food and other blessing that you have gave us, Lord. And now we want to take a break, Lord. Please bless all of us in this room, especially for 13 who are teaching us in the science class. Please give us all healthy body, Lord, and for all of our friends and family members who is feeling not good, please give them a healthy body so they can feel good and can have a moment together, Lord. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Amen. Oke, thank you Fanny. Oke, thank you semuanya. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Terima kasih. Goodbye. Ya, sama-sama. Dadah.